Selamat pagi untuk Ibu Ivana dan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya Novi Linda Sasi, NPM 52170029 akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang pembuatan bioetanol dari biji jewawut atau Stearia italica dengan proses hidrolisis enzimatis dan fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae. Latar belakang: Indonesia merupakan negara penghasil minyak bumi. Karena minyak bumi merupakan sumber bahan bakar yang penting, karena memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Tetapi seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin meningkat sehingga Indonesia mengalami penurunan produksi minyak. Karena menipisnya cadangan energi fosil, diperlukan energi alternatif lain, yaitu bioetanol, dan bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah jewawut, karena jewawut mempunyai kandungan gizi yaitu karbohidrat 84,2%, protein 10,7%, lemak 3,3%, dan serat 1,4%. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, dapat menghasilkan bioetanol melalui proses enzimatis menggunakan amilase dan glukoamilase, serta proses fermentasi dengan menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae yang diberi nutrisi spirulina sp, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kadar bioetanol menggunakan metode berat jenis dan kromatografi gas. Dan yang kedua, dapat membantu memecahkan permasalahan tentang krisis energi sehingga bahan bakar minyak dari fosil dapat diganti dengan bahan bakar nabati yang dapat diperbarui serta bersifat ramah lingkungan. Prosedur kerja: yang pertama, diambil sampel jewawut, kemudian dibersihkan dan pisahkan isi dengan kulitnya. Kemudian isi dari jewawut tersebut dihidrolisis dengan menggunakan enzim amilase dan glukoamilase. Yang berikut difermentasi menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dengan variasi konsentrasi nutrisi yang berbeda dan pada lama waktu fermentasi yang berbeda. Kemudian sampelnya didestilasi dan dapat hasil bioetanolnya. Hasil dan pembahasan. Gambar 1 ini menunjukkan kurva pertumbuhan mikroalga Spirulina sp. Pada gambar 1 ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan sel mikroalga Spirulina sp fase lag pada kultivasi Spirulina sp terjadi antara hari pertama dan kelima. Fase logaritmik terjadi antara hari ke-6 hingga ke-57. Fase linear terjadi antara hari ke-58 hingga ke-71. Fase stasioner terjadi pada hari ke-72 dan fase kematian dimulai dari hari ke-73 hingga ke-79. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada fase stasioner Spirulina sp dapat dipanen.
Tabel 1 menunjukkan kadar bioetanol yang didapat dari metode berat jenis dan kromatografi gas. Waktu fermentasinya yaitu 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Konsentrasi nutrisi yaitu 0,5, 1,0, dan 1,5 pada 5 hari, 7 hari, dan 9 hari. Jadi pada 5 hari, kadar bioetanolnya menurun. Dan metode berat jenis dan kromatografi gasnya juga menurun. Pada hari ke-7, kadar bioetanolnya meningkat. Dan metode berat jenisnya meningkat dan metode kromatografi gasnya juga meningkat. Dan pada hari ke-9, kadar bioetanolnya juga menurun sehingga metode berat jenisnya menurun dan metode kromatografi gasnya tidak ada. Pada gambar 2 ini menunjukkan grafik konsentrasi bioetanol yang didapatkan dari pengukuran berat jenis. Jadi, yang warna biru pada hari ke-5, warna orange-nya pada hari ke-7, warna abu-abunya pada hari ke-9. Jadi, pada hari ke-5, konsentrasi bioetanolnya menurun. Dan pada hari ke-9 juga menurun, sehingga pada hari ke-7, konsentrasi bioetanolnya meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa grafik konsentrasi bioetanol yang didapatkan dari pengukuran berat jenis yang terbaik pada hari ke-7. Gambar 3 menunjukkan grafik konsentrasi bioetanol yang didapatkan dari pengukuran kromatografi gas. Warna biru menunjukkan hari ke-5, warna oranye menunjukkan hari ke-7, dan warna abu-abu menunjukkan hari ke-9. Pada hari ke-5, konsentrasi bioetanolnya menurun. Dan pada hari ke-7 konsentrasinya meningkat. Dan pada hari ke-9 konsentrasi bioetanolnya tidak terjadi apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa grafik konsentrasi bioetanol yang didapatkan dari pengukuran kromatografi gas terbaik pada hari ke-7. Gambar 4 menunjukkan kromatogram bioetanol pada waktu fermentasi 7 hari dengan penambahan konsentrasi nutrisi sebesar 1,0%. Gambar 5 menunjukkan kromatogram bioetanol pada waktu fermentasi 9 hari dengan penambahan konsentrasi nutrisi A itu 0,5% dan B 1,0% dan C 1,5%. Kesimpulan, biji laut dapat menghasilkan bioetanol dengan melalui proses hidrolisis, menghasilkan kadar glukosa sebesar 401,89 ppm, kemudian melalui proses fermentasi dengan menghasilkan kadar bioetanol maksimal sebesar 88%, dan hasil analisa berat jenis dan sebesar 93,096% dari hasil analisa kromatografi gas. Dari hasil yang telah didapatkan bahwa variasi penambahan dari ganggang Spirulina sp dapat mempengaruhi peningkatan kadar bioetanol
yang dihasilkan. Dari konsentrasi nutrisi yang ditambahkan yaitu 0,5%, 1,0%, dan 1,5%, didapatkan bahwa konsentrasi nutrisi yang menghasilkan bioetanol dengan kadar yang maksimal adalah 1,0%. Dari hasil yang didapat bahwa waktu dalam proses fermentasi dapat mempengaruhi peningkatan kadar bioetanol yang dihasilkan. Waktu fermentasi yang menghasilkan kadar bioetanol maksimal adalah pada hari ke-7. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.